Matchday terakhir babak penyisihan grup Piala Dunia 2018 menghadapi Denmark, sekaligus perebutan satu tiket untuk lolos ke babak 16 besar Piala Dunia. Indonesia membutuhkan hasil imbang agar bisa lolos ke babak 16 besar. Let's go. Oke, kembali lagi bersama Indonesia Master League di pagelaran Piala Dunia 2018. Jadi di video kali ini kita akan menghadapi Denmark sebagai lawan terakhir kita di grup, dan ini juga merupakan salah satu syarat untuk kita lolos, yaitu menghadapi mereka. Dan mau nggak mau kita harus fight to win. Kalau memang nggak bisa mendapatkan 3 poin, ya minimal harus bermain imbang, karena mendapatkan 1 poin dan kita sudah dipastikan lolos. Kita lihat nanti Kolombia menghadapi Italia. Artinya Kolombia ini dipastikan pasti akan kalah menghadapi Italia. Tapi ya kita nggak tahu. Ini sepak bola, apapun bisa terjadi. Bahkan Italia pun bisa kalah menghadapi Kolombia, atau Italia pun bisa bermain imbang menghadapi Kolombia. Tapi kita nggak tahu hasil akhirnya seperti apa, kita lihat nanti. Yang pasti Indonesia kalau ingin aman ya harus menang, harus 3 poin. Indonesia sudah mendapatkan 3 poin ketika menghadapi Kolombia. Artinya kalau kita ingin bermain aman dan lolos secara meyakinkan, ya kita harus menang menghadapi Denmark. Karena poin kita 6. Jadi kita meyakinkan untuk menang, untuk lolos, sorry. Tapi kalau kita misal bermain imbang dan hasil akhir nanti Kolombia menang, poinnya sama. Tapi saya nggak tahu sistem di PES ini gimana, atau dilihat dari head to head kah, atau dilihat dari goal difference kah, atau yang lain. Kalau kita dilihat dari head to head, kita yang lolos karena kita menang menghadapi Kolombia. Tapi kalau kita lihat dari head to head, kita lihat dari goal difference, ya kita belum tentu menang. Masih bisa saja kita kalah dan kita nggak lolos. Tapi apapun yang terjadi di sepak bola, ya kita harus menyikapinya dengan baik. Oke, jadi tanpa berlama-lama langsung saja ke game plan. Karena ini penentuan, jadi kita kasih ke ya Hernando boleh lah. Hernando, terus untuk defense-nya Rido. Bentar. Sebenarnya duet Rido dan Jordi itu sudah bagus. Coba. Nah, jadi Sandy Walsh jadikan defending midfield, terus duet Rizky Rido dan Jordi Amat. Lalu untuk strikernya kita langsung coba Sananta. Nanti bolehlah coba-coba formasi atau coba-coba strategi. Oke. Hernando ini kenapa dipilih jadi starter, ya karena kita lihat goalkeeping, clearance hampir semuanya 70 ke atas. Untuk jurus ini sebenarnya untuk tinggi badan bolehlah bagus, cuman agak-agak masih kaku gitu. Jadi ya jangan berekspektasi sangat tinggi, karena kita nggak tahu hasil akhirnya seperti apa. Yang penting kita perjuangkan dulu. Dan kalau memang hasil akhirnya nanti nggak sesuai dengan ekspektasi kita
kita harus legowo menerima hasil tersebut. Karena bagi timnas Indonesia sampai lolos ke babak penyisihan grup pun itu merupakan sebuah prestasi. Kita bisa menghadapi Denmark, bisa menghadapi Italia, bisa menghadapi Kolombia yang notabene mereka sering bermain di Piala Dunia. Itu merupakan sebuah prestasi. Dan kalau kita langsung menyebut prestasi itu adalah juara, yaitu sebuah kesalahan. Itu ya masih jauh lah untuk dari kata juara, itu masih jauh. Karena Indonesia itu terakhir tahun 1938 menghadapi Hungaria kalau nggak salah. Boleh diralat nanti. Menghadapi Hungaria kita kalah 6-0 ke di babak 16 besar. Dan setelah itu ya kita nggak ada lagi untuk tampil ke Piala Dunia, itu sama sekali nggak ada lagi. Baru tahun ini, maksudnya di universe ini ya, baru tahun ini kita bisa lolos ke Piala Dunia. Jadi ya turunkan ekspektasi, mari kita bersyukur untuk apapun hasil akhir yang kita dapat. Untuk jersey oke lah, boleh seperti ini. Jadi let's go. Ya, kita akan mendengar national anthem dari Indonesia. Ya, kita sedang mendengarkan national anthem dari masing-masing negara. Dan udah starting line up dari timnas Denmark yang dilatih oleh Hultman. Masih 3-3-2-3 Odegaard di striker. Udah starting line up dari Indonesia. Dua pemain mendapatkan kartu kuning, Husein Patinama dan Hoki Caraka. Dan ini dia kick off babak pertama match day terakhir Piala Grup Piala Dunia 2018. Ya, balik Van Dimas langsung ke depan, ada iya Ais peluang tidak bisa, pelanggaran. Ya, kita harus bermain agresif untuk bisa mencuri satu gol di awal laga ini.
Ya, pas sekali. Ada Sandy Walsh yang sekarang diplot jadi, dan dia Rafael strike out. Peluang emas dari timnas Indonesia melalui Rafael strike masih belum on target ya, tapi it's okay. Coba terus, nanti jangan kebobolan di laga awal. Marcelino pada Ramadan Sananta, baik sekali, masih Rafael strike. Iya, baik, Rafael strike, masih strike, gerakannya untuk naik, strike. Ada Ivar Yaner Aish. Jauh. Peluang dari Par. Over. Jump start. Westrom. Baik, pelanggaran. Aduh. Awas, hati-hati. Nice. Awas. Bagus sekali Hernando. Langsung ke tengah. Iya, Sandy Walsh, dari Ivar Yaner. Serangan balik dari para pemain Indonesia. Masih Sananta. Rafael strike. Transisi yang begitu bagus diperagakan oleh para pemain Indonesia. Mengenai pemain belakang dari Denmark. Penerjun pertama untuk timnas Indonesia diambil oleh Marcelino, angkat ke tengah, langsung ada Rafael strike dan peluang bertubi-tubi. Artinya kali ini kita ganti melancarkan serangan. Artinya babak kedua harus hati-hati. Mereka bisa saja melancarkan serangan yang sangat berbahaya. Dia Bruce. Ya, dapat Marcelino. Jauh. Pas sekali. Duel. Nice. Ya, Evan Dimas. Karena Marcelino. Oke. Marcel kepada Ivar Yaner. Masih Ivar. Angkat ke tengah. Ada Rafael. 3 kali peluang dari Rafael strike masih melenceng jauh. Ada Odegaard, duel, hati-hati. Iya, pas sekali Marcelino, masih Marcelino sendirian, masih Marcel Aish. Lalu tapi masih bisa ada apa itu? Harusnya jadi peluang tapi gagal. Nice. Ya, Asnawi pada Kandi Mas. Oke. Jaga aja. Nice, Rido. Iya. Naik. Nice, Shin. Nice sekali, kuat. Tengah. Iya, Ice. Nice. Nice sekali, Evan Dimas. Masih Evan gerakannya untuk bisa meminta bola. Iya, gagal. Ini 26. Sangat seru sekali perebutan satu tiket untuk lolos ke babak 16 besar. Baik sekali Rido, tengah.
Ada Sananta. Iya, pada Ivar. Masih Ivar. Baik sekali Ivar sendirian Ivar tunjukkan untuk naik. Iya, bebas. Duel Jordi. Nice. Hati-hati. Tamskar. Baik sekali Jordi. Nice, bener. Harus fokus. Lepas. Iya, kosong. Sananta. Masih Sananta. Iya, terlalu memaksa. Jauh. Duel Jordi. Ini dia bahaya. Bisa halangi. Baik sekali Jordi Amat. Nice. Langsung depan. Arahkan pada Rafael Strike. Masih strike. Beralih satu strike. Masih strike. Kuat strike. Baik sekali. Angkat ke tengah. Terus Hollywood. Iya, masih Sandy. Apa dipotong. Ini masih dapat stamina. Nice sekali Marcelino. Masih Marcel. Masih jauh. Iya. Sananta kontrolnya. Awas. Kalau 1 menit. Kalau waktu babak pertama. Oke. Selesai. Ya kita banyak peluang shoot tapi ya hanya 1 target. Langsung aja babak kedua. Ya, kick off babak kedua. Kita harus main sabar untuk bisa mencuri 1 gol. Itu ada simpati nama. Tengah ada Marcelino. Jauh sekali. Iya. Sananta pada Ivar Yener. Ada Shane, angkat ke tengah. Ada Marcelino. Satu peluang shoot jarak jauh dari Marcelino Ferdinand, masih melenceng tipis dari gawang Jurgensen. No problem. Mari gitu. Iya, mantulnya. Oke. Christensen, salah satu back Barcelona. Awas, hati-hati. Baik, pelanggaran. Iya, hati-hati. Nice sekali Hernando. Ini yang dibutuhkan Hernando itu ya ini, berani untuk maju. Marcelino cantik sekali. Ada Rafael strike, angkat tengah, tidak ada yang di tengah. Oke, kolong. Iya, ini dia. Back tengahnya nggak ada loh. Baik sekali. Asif dari Hernando Ari. Kick pertama untuk Jerman. Lindstrom. Lancar. Duel. Baik sekali Hernando. Awas. Nice. Tenang.
Hai. Harus hati-hati. Nice. Evan. Sananta. Kalau kita bisa mempertahankan skor 0-0 ini ya kita lolos. Kalau kita 4 jadinya. Mereka 2. Sami. Ada Sandy Walsh. Ya, langsung ke depan. Ada Sananta, masih Sananta. Pada Marcelino. Iya, gagal. Terus hati-hati. Hai, tengahnya. Mesin, bagusin. Baik sekali. Nice. Oke. Iya. Umpannya di hati-hati. Harus hati-hati, mereka berbahaya sekali. Nah, kan. Baik sekali. Pelanggaran lu. Harus hati-hati. Oke, serangan balik. Ini dia, serangan balik. Sananta. Dan menit 72 masih 0-0. Ya, baik sekali sih. Nice. Aish. Buang. Nice. Sananta. Iya. Nice sekali. Ini dia serangan balik dari Indonesia dan Ramadan Sananta. Yes. Alhamdulillah. Serangan balik yang begitu cepat dari para pemain Indonesia dan Rafael Strike. Ini dia Ramadan Sananta jadi pemain yang bisa memukul gawang dari Jorgensen di pertandingan kali ini. Dalsgaard, Mahli, Scott Olsen, masuk. Kita siap pergantian. Ini gak ya 5 pemain terakhir. Masih terus Ahmad. Habis itu Marcel kita ganti ke ini, terus Rafael Strike ganti Ogi. Habis itu Sananta nanti aja lah boleh. Oke. Harus bisa menjaga kok, pertahankan keunggulan ini. Olsen, pemainnya masuk babak kedua. Baik sekali. Shin. Dia apakah serangan balik lagi? Ramadan Sananta terlalu lama. Ragam gopek kuwi.
Yang dulu harus hati-hati. Ayo. Iya, Rahmat. Gue lari tuh. Mungkin masih. Menit 84. Iya, ini dia. Iya. Shin Patinama, masih Shin Patinama angkat ke tengah, ada Hoki Caraka. Masih belum bisa target. Duel sama sekali. Nice. Iya, ini dia. Dapat Shin. Waktu 3 menit di babak kedua ini. Iya, ini dia Shin Patinama, masih Shin. Angkat ke tengah, ada Hoki Caraka, masih gagal. Ada kesempatan terakhir timnas Indonesia di pertandingan kali ini. Ada Sandy Walsh, masih gagal. Walsh dan selesai. Sejarah tercipta di sini, di Piala Dunia Rusia. Setelah sekian lama. Kita lihat highlight. Ya, sejarah tercipta di sini setelah sekian lama. Indonesia tidak tampil di babak Piala Dunia, dan sekali tampil kita bisa langsung melaju ke babak 16 besar. Tentu perjuangan yang tidak mudah. Kita melewati beberapa 3 pertandingan di grup. Setelah kemarin kita kalah menghadapi Italia dengan skor yang sangat meyakinkan 3-0. Kita dibantai dan pastinya mental dari pemain-pemain kita pasti turun setelah kita kalah kemarin dari Italia. Tapi saya sebagai manajer berhasil menguatkan mereka, dan terbukti dari awal laga kita bisa mencuri beberapa peluang, dan peluang itu sangat berbahaya. Dan terbukti di menit ke-78 Ramadan Sananta mampu mencetak gol. Satu-satunya gol diciptakan oleh Sananta yang sekaligus gol itu membawa kita untuk lolos ke babak 16 besar. Oke. Pasti udah. Dan ini dia hasil akhir dari babak penyisihan grup. Ireland bermain imbang menghadapi Jepang, berhasil mengalahkan Jerman dengan skor 1-0. Denmark harus mengakui keunggulan Indonesia dengan skor
0-1 Kolombia. Seperti apa yang saya bilang di awal video tadi, Kolombia ini pasti akan kalah menghadapi Italia, dan terbukti mereka kalah menghadapi Italia dengan skor 0-4. Austria kalah menghadapi Ghana dengan skor 0-1. Costa Rica kalah menghadapi Portugal 0-1. Republik Ceko bermain imbang menghadapi Maroko. USA kalah menghadapi Belgia dengan skor 0-3. Dan selanjutnya Kroasia menang, France menang. Oke, dan ini dia hasil akhir klasemen grup B Piala Dunia 2018. Itu salah logo ya, harusnya Piala Dunia Rusia itu. Juara grup Italia. Ya, seperti apa yang di media prediksi bahwa Italia akan lolos mudah dan akan mengemas 9 poin dari total 3 laga, dan terbukti mereka 9 poin dari 3 laga bahkan tanpa kemenangan. Bahkan mereka pun near bobol, sama sekali tidak kebobolan di fase grup. Dan runner up-nya ya kita dengan 2 kali kemenangan dan 1 kali hasil kalah, 6 poin, 3 gol dicetak dan 3 gol kebobolan. Ya, ini pantas bayaran untuk timnas. Dan siapa aja yang lolos ke babak 16 besar, mari kita lihat. Oke, Jepang gugur, pastikan tidak lolos ke babak selanjutnya. Yang lolos itu grup A, Jerman dan Brazil. Grup B ya kalian sudah tahu, Italia dan Indonesia. Dan di grup C, Portugal dan Ghana yang lolos ke babak 16 besar. Di grup D ada Maroko dan Belgia. Republik Ceko malah tidak lolos. Maroko ini bisa jadi kuda hitam. Juara grup harusnya Belgia itu kualitasnya lebih jauh di atas Maroko, tapi Belgia malah jadi runner up. Di grup E ada Prancis dan Kroasia yang memastikan diri untuk lolos ke babak 16 besar. Uruguay tidak lolos. Di grup F ada England dan Argentina, sama-sama 6 poin. Di grup G ada Nigeria dan Spanyol. Grup H, Switzerland dan Belanda, sama-sama 7 poin. Qatar tidak lolos. Dan ya itu, ini langsung drawing ya. Oh, ini Persikabo. Ini ujian yang berat nih. Ya, ujian yang berat bagi timnas Indonesia, tapi kita lihat dulu kompetisi, terus kita ke fase knockout. Kita lihat drawing. Oh, ada babak juara 3 tuh. Dan dia bracket dari Piala Dunia. Indonesia bertemu Jerman, Portugal bertemu Belgia, Prancis bertemu Argentina, Nigeria bertemu Belanda, Italia bertemu Brazil, Maroko bertemu Ghana, Inggris bertemu Kroasia, dan Swiss bertemu Spanyol. Agak yang berat bagi timnas Indonesia ini. Terakhir kemarin kita ketemu Jerman itu kita bermain imbang menghadapi mereka. Skor 0-0 ya, meskipun skornya 0-0 tapi
kita menciptakan beberapa peluang yang sangat berbahaya untuk ke gawang mereka. Jadi ya, dan mereka nasional tim rankingnya posisi 1. Wow, sebuah ujian yang berat ini bagi timnas Indonesia untuk lolos ke 8 besar. Tapi ya, ini sepak bola, apapun bisa terjadi. Bahkan dan kita lihat kilas balik di grup Kolombia yang posisi ranking timnasnya berada di posisi 13 kalah menghadapi Indonesia yang berposisi kalau nggak salah 89 dengan skor 2-0, dan Denmark 16 kita bisa menang 1-0, dan Italia posisi 6 kita kalah 3-0, dan ini posisi 1 juara, bukan juara, posisi 1 di ranking dunia. Kita lihat ranking dulu. Mana tuh? Nah, Jerman berada di posisi 1 dan Indonesia berada di posisi 87. Kalau kita targetnya menang ya itu sulit, tapi kalau kita bisa menahan imbang sebuah kemustahilan. Tapi ya kita harus bisa menghadapi mereka yang notabene-nya pemain-pemain mereka itu cukup PR sekali, apalagi di babak penyisihan grup kemarin mereka Indonesia memiliki masalah di lini belakang, masalah komunikasi yang harus diperbaiki sebelum menghadapi Jerman. Jadi ya, mungkin itu aja. Untuk strategi saya akan pikirkan sendiri, dan bolehlah kalian boleh bantu bagusnya seperti apa, menggunakan formasi apa, dan siapa saja yang dimainkan nanti di 11 pertama menghadapi Jerman. Boleh di komen di channel ini. Ini dulu dia. Sampai jumpa di babak 16 besar Piala Dunia 2018. Thank you.